Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ustadz-ustadzah yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, guru maupun pegawai serta anak-anak sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat hidayah serta ridhonya dan juga kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya hari Senin, kita bersama-sama dapat bermuajahah sekalipun dengan secara virtual dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam mari bersama-sama kita senantiasa panjatkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semua berharap atas syafaatnya di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu hamba Allah yang paling agung di dunia ini, sehingga dikatakan beliau itu adalah sebagai orang yang afdalul makhlukat. Artinya salah satu dari makhluk Allah yang paling afdal ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dilahirkan pada hari Senin menjelang terbit fajar, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada waktu itu. Mengapa kita peringati kelahiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW? Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan mahabbah kita kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau, karena sebab Allah sendiri sangat mencintai, menyayangi, dan bahkan memberikan jaminan kepada beliau untuk bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam dan juga memberi syafaat kepada umatnya, yaitu umat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah adalah merupakan manusia ya sama seperti kita. Akan tetapi ingat, kesamaannya tidak dalam arti sama yang hakiki. Wujudnya memang sama, akan tetapi esensinya berbeda. Bahkan Rasulullah menjadi penyebab atas terjadinya alam semesta ini, sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka lama khalaqtul aflaq, sekiranya bukan karena engkau ya Rasulullah, kami tidak akan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Laulaka lama khalaqtul adam, dan sekiranya bukan karena engkau ya Rasulullah, kami tidak akan menciptakan Nabi Adam Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah, Allah Akbar. Ini luar biasa. Karena itu maka kita semua yang ada di alam dunia ini hidup di alamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpinnya. Maka ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi yang dirahmati oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah itu dirahmati oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sudah bisa kita bayangkan betapa hebatnya Rasulullah. Dengan ilmunya dia bisa bergaul dengan makhluk-makhluk yang berbentuk planet, bisa bergaul dengan para malaikat, bisa bergaul dengan para manusia, dengan binatang, dan semuanya dihormati oleh Rasulullah, disayangi, dikasihi dalam segala kekuatan dan kemampuan Rasulullah. Itu dicurahkan selama hidupnya untuk menyayangi, merahmati hamba-hamba Allah yang lain. Hadirin rahimahullah, Rasulullah Muhammad SAW sudah barang tentu pasti memiliki kepribadian yang sangat agung, kepribadian yang sangat tinggi nilainya. Dia punya kemampuan untuk merangkul manusia yang punya temperamen berbeda-beda. Beliau diberi kemampuan oleh Allah kekuatannya seperti itu. Dia mempunyai akhlak yang luar biasa. Dengan akhlak itulah Islam, agama Allah ini bisa tersebar sampai kemana-mana. Hadirin rahimakumullah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik yang bisa kita tiru, bisa kita teladani dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersikap menteladani apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik tutur katanya, ketetapan hatinya, perbuatannya, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu lengkap dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena itu marilah bersama-sama kita belajar dengan beliau, kita belajar dengan Rasulullah dalam segala hal ikhwalnya, yang tentunya melalui para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, para habaib yang ada di Indonesia. Kita belajar dari situ, dan insya Allah sama dengan kita belajar dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu terakhir saya sampaikan kepada saudara sekalian, dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka perbanyaklah kita membaca sholawat kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik dan akan lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan segala apa yang kita inginkan. Karena sholawat ini bukan perintah saya, juga bukan perintah guru-guru kalian, juga bukan perintah para ulama, tetapi langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya membaca sholawat untuk Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan kepada
kita orang yang beriman untuk membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin apabila kita membaca sholawat pasti akan mendapatkan banyak hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya adalah kita mendapatkan syafaat tatkala kita menghadapi segala kesulitan hidup di dunia ini, dan insya Allah lebih jauh dari kita itu ketika sakaratul maut di alam barzah, di akhirat kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan saat kita dalam kesulitan yang kita tidak mampu untuk melepaskannya. Semoga dengan peringatan hari lahirnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna, dan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita sebagai umatnya tentunya akan juga menjadi orang yang insya Allah nanti kelak akan bersama-sama dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Ingatlah hadirin rahimakumullah, bahwa kita manusia yang walaupun kita hidup jauh dari kenabian Muhammad SAW, tetapi dengan firman Allah, berbanggalah kita. Berbangga dalam arti berbesar hati kita dengan keyakinan bahwa kita senantiasa berada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa idz karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan anak-anak Adam, baik yang di daratan maupun yang di laut. Dan Allah memberikan rezeki kepada anak Adam itu yang baik-baik. Dan Allah memuliakan anak-anak Adam ini atas kebanyakan makhluk-makhluk yang lain. Maka marilah jaga kemuliaan kita dengan cara mahabbah kepada Rasulullah SAW. Perbanyak membaca sholawat. Demikian, mudah-mudahan hari kelahiran Rasulullah pada tahun ini semakin bisa membesarkan hati kita, sehingga kita mempunyai ghirah untuk lebih cinta dan lebih banyak keinginan untuk meneladani apa yang telah diperbuat, diperjuangkan, dan apa yang telah diperintahkan kepada beliau. Dan marilah kita bersama-sama berusaha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan Hari Santri Nasional yang beberapa hari kemarin kita telah peringati, semoga para santri Indonesia ini, bahkan santri dunia, tetap dalam rahmat, ridho, dan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada anak sekalian, mari bersama-sama kita ikuti jejak Rasulullah dengan cara menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.